Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dias Noval Mahardika dari kelas T2C, nomor absen 6 bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Rifai dari kelas TE2C absen 15. Nah, pada kali ini kita akan membawakan pembahasan mengenai apa itu link budget ya teman-teman. Dimulai dari kita ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi, dalam sistem komunikasi nirkabel, sinyal itu sangat rentan mengalami pelemahan ataupun baik dari itu akibat jarak dan kondisi lingkungan. Makanya dengan merancang jaringan tanpa dasar perhitungan matematis, itu akan berisiko pada kegagalan koneksi. Baik itu karena sinyal terlalu lemah atau justru pemborosan anggaran akibat pembelian perangkat yang tidak sesuai spesifikasi. Oleh karenanya, perhitungan link budget mutlak diperlukan untuk mengakumulasi seluruh penguatan baik pengelemahan sinyal di udara serta tujuannya itu untuk menjamin sinyal dapat diterima dengan baik, koneksi tetap stabil di segala cuaca, dan spesifikasi yang dipilih efisien secara biaya. Oke, dengan itu kita akan next ke arah link budget. Nah, teman-teman, di sini link budget itu apa sih? Link budget itu adalah perhitungan matematis atau akuntansi yang menjumlahkan semua penguatan dari sinyal gain dan mengurangi semua redaman atau pelemahan loss dalam sebuah sistem telekomunikasi, mulai dari alat pemancar hingga ke alat penerima, receiver. Oke, next. Kita akan masuk kepada simulasi pemasangan antena point-to-point. Untuk melakukan simulasi ini, ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu adalah jarak. Jarak adalah antara dua titik link distance yang akan dihubungkan. Biasanya itu dalam kilometer. Menentukan besaran free space loss atau VSPL yang harus dikompensasi. Lalu untuk kedua, ada antena. Jenis dan tipe antena yang digunakan, misal grid, parabolik, sektoral, ataupun lainnya. Kenapa? Ini akan mempengaruhi arah pancar dan gain sinyal. Berikutnya, pada kabel jaringan kabel transceiver. Panjang kabel yang menghubungkan perangkat radio ke antena. Semakin panjang kabel, semakin besar redaman loss yang ditimbul. Frekuensi. Frekuensi kerja link, misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz, atau frekuensi microwave lainnya. Dia ini mempengaruhi nilai VSPL. Jadi makin tinggi frekuensi, makin besar loss di ruang bebas. Loss kabel, redaman sinyal akibat kabel. Biasanya itu dalam dB per meter. Dihitung dari panjang kabel dikali dengan redaman per satuan panjangnya. Berikutnya, power transmit TX power. Ini adalah daya pancar dari perangkat pemancar biasanya dalam dBm. Kemudian ada gain antena, penguatan sinyal yang dihasilkan antena, baik di sisi pengirim maupun penerima, membantu memperkuat sinyal yang dipancarkan atau diterima. Lalu ada sensitivity receiver, level daya minimum yang masih bisa dikenali atau diterima dengan baik oleh perangkat. Dan loss lainnya adalah redaman tambahan di luar faktor-faktor di atas ya. Misalnya loss akibat konektor, redaman, hujan atau cuaca, rain fade, atau obstruksi, baik itu pepohonan, gedung, ataupun bangunan lainnya. Oke, kita akan berpindah pada slide berikutnya. Nah, parameter ini digunakan untuk jarak. Jarak digunakan kali ini adalah dari lab timur Telkom Polines sampai dengan rumah Irfan yang berada di Jomblang Candisari dengan jarak ground to ground adalah 4,35 km. Kita akan next. Kemudian berikut adalah datasheet dari antena yang digunakan adalah air fiber 5 kali SD dengan gain 30 dBi. Di sini gainnya itu berbeda-beda ya, meskipun frekuensi kerjanya itu sama. Jadi disesuaikan kembali pengaruhnya. Lalu ini merupakan adalah datasheet daripada Airfender 5 kali SD. Nah, di pada bagian ini, jika kalian menggunakan modulation rate yang berada di sekitar 10 kali dengan modulation di 10
1024 QAM, maka TX power yang disarankan itu berada di rentang 19 sampai 20 dBm. Ataupun kalian juga bisa menggunakan modulation rate yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Contohnya seperti 8 kali modulation rate yang berada di modulation 256 QAM, maka TX yang disarankan adalah 21 sampai 22. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sebelahnya itu adalah datasheet juga yang memuat daripada fisik daripada si antena tersebut, baik itu dari dimensi, wake, RF, connection, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca pada di table sebelah ini. Kemudian Oke. parameter Selanjutnya, ini akan di breakout. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panjang kabel transceiver. Untuk kabel transceiver sendiri disesuaikan dengan tinggi tiang antena yang berada di lab Telkom 30 meter dan yang berada di rumah yaitu 20 meter. Nah, hal ini bisa dapat dari mana? Saya menggunakan website yang bernama adalah ispdesignui.com. Di sini kita bisa melihat beberapa parameter yang bisa kita pertimbangkan untuk memasang berapa tinggi tinggi eh, tiang yang kita akan gunakan. Misalkan di sini ini adalah titik ini adalah berada di Lab Telkom Timur, yang mana ini jauh lebih tinggi dibanding rumah saya yang memiliki elevasi kurang lebih adalah 200 meter, dan titik satunya adalah berada di rumah saya yang berada di titik elevasi sekitar 50 meter. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa tinggi antena yang bisa kita gunakan di kedua sisi. Misalkan di sini, nah gini, sini kita juga bisa lihat loss atau line of sight dan juga Fresnel height yang kita bisa pertimbangkan. Di sini kita bisa atur seperti tinggi antena yang berada di rumah, terus tinggi tinggi tiang maksudnya, tinggi tiang yang ada di lab dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya dapat parameter yang tadi tadi saya jelaskan. Lanjut, nah, selain dari web itu, kita juga bisa menggunakan eh, Google Google Earth Pro. Kita juga bisa tahu elevasi atau kontur eh, dari rumah saya ke Telkom atau maupun Telkom dari ke rumah saya. Selanjutnya, ini adalah loss kabel. Untuk loss kabel sendiri saya menggunakan LMR 400 dengan frekuensi yang dipakai adalah 5850, maka atenuasinya adalah dB per 100 meter sama dengan 35,5. Dapat dilihat di sini frekuensi yang saya gunakan adalah 5800 MHz. Dapat dilihat yaitu dengan atenuasi dB per 100 meternya adalah 35,5 dB. Seperti itu. Nah, lalu tadi yang sudah dijelaskan tadi parameter. Kalau kita dapat beberapa parameter itu frekuensi yang kita gunakan adalah 5850 MHz. Power transmitnya yaitu 24 karena kita menggunakan 6 modulation rate yaitu 64 QAM. Jadi kita sesuai dengan saran max TX powernya adalah sebesar 24 dBm. Dengan sensitivity receivernya yaitu 63 untuk bandwidth sebesar 100 MHz. Dan juga beberapa loss lain sebanyak min 2. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita mencari link budget, saya menggunakan MATLAB untuk dapat menghitung link budget agar lebih mudah. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini seperti D yaitu jarak titik. Lalu juga ada T. T1 ini adalah panjang kabel transmitter, R1 adalah panjang kabel point receiver, F ini adalah frekuensi yang kita gunakan, lalu ada loss kabel, ada TP atau transmitter transmitter power, atau lalu ada JTX atau gain antena T, GRX gain antena R. Lalu sensitivitas yang digunakan
kita tinggal masukin di sini. Ada miscellaneous adalah loss lain ya, atau loss yang lain. Lalu untuk rumusnya sebenarnya cukup mudah. Yang pertama kita akan mencari tahu T1 loss. T1 loss ini adalah berapa loss kabelnya. Kita cari tahu transmitter media media transmitternya ini berapa loss kabelnya lah. Loss kabelnya berapa di sisi TX maupun RX. Nah, lalu untuk FSL sendiri rumus adalah 32,4 plus 20 log 10D plus 20 kali log 10 F. Lalu untuk PRX-nya atau powernya kita dapat berapa dari TP plus gain ya, plus gain main tadi loss kabel terus habis itu dikurangin FSL-nya berapa plus gain gain dari receiver lalu dikurangin transmitternya berapa. Nah, untuk link margin adalah sisa berapa margin hasil sisa dari perhitungan di atas. Nah, lalu keluarannya ini adalah nilai nilai FSL atau free space loss-nya berapa, nilai receive power-nya berapa, marginnya berapa, dan lain-lain. Dan kita bisa melihat apakah antena dapat terhubung atau tidak. Nah, next. Nah, ini parameter yang didapat tadi ya. Ada jarak, kabel, receiver, transmitter, frekuensi, loss kabel, gain antena, kanal bandwidth, dan lain-lain. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tadi tinggal masukkan saja jarak antar titiknya berapa, kabel panjang kabel transmitter, receiver, frekuensi yang digunakan berapa, loss kabel, transmitter power, gain antena, habis itu sensitivitas, loss line, dan berikut adalah hasilnya. Hasilnya adalah nilai free space loss-nya adalah 120,51 dB. Untuk nilai receive-nya, power-nya, yaitu min 56,26 dBm. Untuk lalu margin atau sisa dari sensitivitasnya adalah 6,74 dB. Dan hasilnya adalah antena dapat terhubung. Seperti itu. Ya, penutupan Yes? Nah, jadi seperti itulah pembahasan daripada link budget. Izin apabila ada salah kata atau kurang kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Izin pamit undur diri bersama saya Dias Noval Mardika. Saya Muhammad Irfan Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.